ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada ila ridwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di kajian rutin bersama guru kita Ustaz Abdurrahman Abu Usman hafizahullah taala di potret kehidupan salaf dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Jalil hafizahullah rahimahullah taala rahmatan wasi'an. Dan ini seperti biasa setiap Kamis pagi ba'da subuh kita hadir ke layar kaca antum dan antuna semua untuk memberikan faedah di potret kehidupan salaf. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk segala nikmat dan juga rahmat kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, dan senantiasa kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung kepada seluruh keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi pemirsa Asil TV, ini merupakan kajian rekaman kita yang sejatinya hadir setiap hari Kamis pagi ba'da subuh, dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita untuk kesempatan hari ini. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu juga harapan kita untuk seluruh kaum muslimin pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Seperti biasa di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke halaman 10 kalau tidak keliru, dan di kesempatan hari ini kita akan lanjutkan bersama guru kita akan mendengarkan faedah potret kehidupan salaf, dan di sisa waktu nanti barangkali kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di 0811755606 dan juga yang menelpon langsung nanti ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp di nomor yang sama. Baik, untuk tidak memperlama waktu dan memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja berikan kesempatan ini kepada guru kita. Untuk itu kepada Ustaz kita persilahkan, falyatafadhal mashkura wa mahjura. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدأ كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل عالما قديرا وكان سميعا بصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث في أم القرى أرسله الله بين يدي الساعة بالحق رحمة للورى وخير هاد لجميع من درى دعا إلى الحق ونهى عن الباطل نصحا وتحذيرا صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى أمر الملحم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان ذي النورين ما كان حديثا يفترى وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة وفقنا الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demikian pula yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah beliau serta istiqamah ila yaumiddin. Ayyuhal ahibbah, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian rutin kita membahas potret kehidupan salaf, mengkaji Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Dan pada pertemuan ini kita masuk pada yang dituliskan oleh musannif rahimahullah di halaman 11 kitab
aina nahnu min akhlaqis salaf. Wa an Ahmad ibn Ishaq akhbarana al-Fath ibn Abdi Salam akhbarana Muhammad ibn Umar wa Abu Ghalib Muhammad ibn Ali wa Muhammad ibn Ahmad at-Taraifi qalu anba'ana Abu Ja'far Muhammad ibn Ahmad anba'ana al-Fadl Ubaidullah ibn Abdul Rahman haddatsana Ja'far ibn Muhammad haddatsana Amr ibn Utsman haddatsana Baqiyah haddatsani Safwan ibn Amr haddatsani Sulaim ibn Amir haddatsani Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair mengatakan dan menceritakan annahu sami'a Abu Darda wa huwa fi akhir salatih, bahwasanya Jubair bin Nufair rahimahullah mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu di akhir salat beliau, waqad faragha min at-tashahhud yata'awwadzu billahi minan nifaq. Di akhir setelah tasyahud beliau berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Fa aktsara at-ta'awudza minhu, dan beliau memperbanyak ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari an-nifaq, kemunafikan. Faqala Jubair bin Nufair bertanya kepada sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, "Wa ma laka ya Abu Darda anta wan nifaq?" Ada apa dengan wahai Abu Darda? Ada apa dengan dirimu? Apa yang terjadi antara engkau dan kemunafikan? Faqala da'na ank fa wallahi inna ar-rajula la yuqlabu an dinihi fi sa'atil wahidah fa yukhla'u min. Abu Darda radhiyallahu anhu senantiasa berlindung dari kemunafikan. Bahkan diriwayatkan sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan riwayat yang sahihah. Demikian juga Imam Ibnu Mubarak fi Zuhdi wa Raqaiq. Suatu ketika Abu Darda radhiyallahu anhu menyampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, ta'awwadzu billahi min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kalian, waspadalah dan mintalah kepada Allah agar kalian selamat dari kekhusyuan kemunafikan. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam kemunafikan? Kemudian beliau ditanya, "Ya Abu Darda, wa ma khusyu'un nifaq?" Wahai Abu Darda, apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam kemunafikan? Apa yang dimaksud dengan kekhusyuan kemunafikan? Lalu beliau radhiyallahu anhu menjawab, qala antaral jasada khashian wal qalba laysa bi khashi'. Ketika engkau melihat jasad itu menampakkan kekhusyuan, sementara hati jauh dari kekhusyuan. Ini khusyuk kemunafikan. Jasad menampakkan kekhusyuan, namun hati jauh dari kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala. Ayuhal ahibba, ketika Jubair bin Nufair bertanya, "Malaka ya Abu Darda anta wan nifaq?" Ada apa denganmu wahai Abu Darda? Apa yang terjadi dengan dirimu? Ada apa antara engkau dan kemunafikan? Sehingga demikian kau senantiasa dan memperbanyak berlindung darinya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Lihat pelajaran yang bisa kita petik, bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain takut dari kemunafikan. Oleh karenanya, ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, Su'il Al-Hasan Al-Basri rahimahullah
sebagaimana dalam Tazkiratul Huffaz dan banyak kitab lainnya, atakhafu minan nifaq, apakah engkau takut dari kemunafikan? Qala Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wama yu'minuni atau wama yu'minuni wa qad khafahu Umar radhiyallahu an. Apa yang pantas menjadikanku merasa aman sementara sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an takut dari kemunafikan. Umar bin Khattab seringkali bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an tentang apakah, kata Umar, hal sammani laka Rasulullah sallam, yakni fil munafikin, apakah Nabi sallallahu menyebutkan namaku? Maksudnya di antara deretan orang-orang munafik, karena Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an sahibu sirri Rasulullah sallallahu, yang mengetahui rahasia tentang siapa saja orang-orang munafik. Terus Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an khawatir dan cemas, terus takut dari kemunafikan, dan bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, sampai pada akhirnya Hudzaifah, karena memang Umar sudah dijamin surga, langsung dengan hadis yang sahih Nabi SAW menjelaskan nama dengan urutan kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dijamin surga adalah Umar. Sehingga Hudzaifah akhirnya menyampaikan kepada Umar, la, tidak wahai Umar, wala uzaki ba'daka ahada, dan aku tidak akan memberitahu seorang pun setelahmu. Ya, karena ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika Ukasyah bin Mihsan berdiri, lalu kemudian setelah Nabi SAW menyampaikan akan ada di antara umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, lalu Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah untuk menjadikanku termasuk di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu Nabi SAW bersabda, anta minhum, engkau termasuk di antara mereka wahai Ukasyah. Dan ini adalah fadilah sahabat yang mulia Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Namun setelah itu ada yang lain berdiri juga minta, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum, wahai Rasul, mohonlah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu Nabi SAW bersabda, sabaqaka biha Ukasyah, maaf, antum terlambat, Ukasyah sudah duluan. Artinya sudah didahului oleh Ukasyah. Dan ini menutup celah agar jangan sampai semuanya berdiri nanti minta. Karena selain jangan sampai nanti semuanya berdiri minta, juga agar jika ternyata di antara yang meminta tidak termasuk di antara yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga ditutup celah itu oleh Nabi SAW. Begitu juga Hudzaifah radhiyallahu an, ketika Umar akhirnya disampaikan, la, tidak wahai Umar, engkau tidak termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya jelas, karena jelas Umar dijamin surga, namun Umar tetap takut dari kemunafikan. Sementara banyak orang yang tidak ada jaminan surga sama sekali, justru merasa aman. Allahul musta'an. Tapi untuk menutup celah, jangan sampai semua sahabat nanti bertanya. Oleh karenanya, jika ada hal-hal yang demikian kondisinya, maka sebagai bentuk meneladani Nabi SAW, sampaikan, sabaqaka biha Ukasyah, sabaqaka biha fulan. Tapi syahidnya adalah bagaimana para salaf dalam hal ini, para generasi terbaik, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, atba'u tabi'in, takut terhadap kemunafikan. Bahkan
Ibnu Abi Mulaikah mengatakan adraktu salasina min ashabin Nabi SAW. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Aku pernah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi SAW. Semuanya takut terhadap kemunafikan. Semua takut dan mengkhawatirkan kemunafikan menyelinap dalam hati mereka. Sehingga sebagaimana yang tadi kita sampaikan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya atakhafu minan nifaq, apakah engkau takut dari kemunafikan? Beliau tegaskan, apa yang menjadikanku merasa aman? Waqad khafahu Umar radhiyallahu an. Sementara Umar bin Khattab merasa khawatir dan tidak merasa aman. Artinya, jika sekelas Umar bin Khattab yang sudah dijamin surga tidak merasa aman dari kemunafikan, pantaskah kita merasa aman? Pantaskah diriku yang lemah? Pantaskah aku dengan berbagai kekurangan? Pantaskah aku dengan berbagai kelemahan? Pantaskah aku dengan berbagai kelalaian justru merasa aman? Wallahul musta'an. Sehingga ayuhal ahibba, wafaqanallah iyyakum, lihat bagaimana sekelas Abu Darda sebagaimana yang dituliskan oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini, takut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Jika kita renungi, di antara doa yang paling sering Nabi SAW panjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara doa juga yang sering Nabi SAW panjatkan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Selain, ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah, istiqomahkanlah hatiku di atas agamamu. Beliau juga berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Tentu selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, termasuk di antaranya. Jika itu Nabi SAW, pantaskah kita merasa aman? Karena Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat. Bukankah seharusnya kita lebih pantas untuk sering memintanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? Lalu ketika ditanya, ada apa denganmu dan kemunafikan wahai Abu Darda sehingga engkau demikian senantiasa berlindung dan memperbanyak berlindung dari kemunafikan? Beliau tegaskan, wallahi, demi Allah, inna rajula la yuqlabu an dinihi fi sa'atil wahidah fa yukhlabu min. Sungguhnya seorang bisa jadi berbalik arah dalam sekejap, lalu dicabut keimanan dan agama dari dalam hatinya. Artinya tidak pantas bagi seorang merasa aman walaupun hanya sekejap mata dalam masalah termasuk keimanan yang ada di dalam hati kita. Dan hendaknya seorang senantiasa meminta kepada Allah, sebagaimana Nabi SAW senantiasa meminta keteguhan hati, keselamatan hati dari kemunafikan dan yang semisalnya semua bentuk kotoran-kotoran dan noda-noda yang mengotori. Nabi SAW bagaimana dalam zikir pagi petang, di antara yang sering beliau panjatkan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita lihat, jangan serahkan diriku yang lemah kepada diriku sendiri ya Allah, walaupun hanya sekejap mata. Dalam semua urusan, dan tentu masuk ke dalam semua urusan tersebut perkara agama yang paling pertama. Sebagaimana Nabi SAW ketika berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyai allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayah ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena itu adalah inti dari urusanku pokok dalam kehidupanku, dan perbaikilah duniaku karena ia tempat aku berbekal
serta perbaikilah akhiratku yang merupakan tempatku kembali. Jadikanlah kehidupan sebagai tambahan untuk aku menambah perbekalan, kebaikan, dan jika kematian datang, jadikanlah itu akhir dari segala bentuk keburukan. Yang paling pertama Nabi SAW meminta untuk diperbaiki adalah agama, sehingga termasuk dalam masalah keistiqomahan, termasuk dalam masalah keimanan, keteguhan di atas jalan yang benar, di atas hidayah, dan tidak merasa aman dari kesyirikan, tidak merasa aman dari kemunafikan. Ini hendaknya senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istiqamah biyadillah wa hiya hibatun rabbaniyah faman aradaha falyatubha minallah. Istiqamah itu adalah anugerah ilahi. Barang siapa yang menginginkannya, hendaknya dia senantiasa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak boleh seorang merasa aman. Dalam riwayat lain, sebagaimana yang ada dalam kitab Tarikh Dimashq, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan banyak ulama lainnya, Abu Darda mengatakan, wallahi inna rajula la yuftanu an sa'atin wahidah fayuklabu an dinih. Demi Allah, bisa jadi seseorang terfitnah dalam waktu yang hanya sekejap mata, hitungan detik di akhir kehidupannya, lalu ia pun berbalik arah. Sehingga tidak pantas bagi seseorang untuk merasa aman. Tidak pantas bagi seseorang untuk merasa aman. Ayuhal ahibba wafaqanallahu wa iyyakum. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terkait dengan kemunafikan? Beliau mengatakan rahimahullah, ma khafahu illa mu'min. Tidaklah takut dari kemunafikan kecuali seorang yang benar-benar keimanan telah menghujam di dalam jiwanya. Wa ma aminahu illa munafik. Dan tidaklah merasa aman darinya kecuali seorang yang di dalam hatinya telah terpatri atau telah menghujam, telah menyelinap kemunafikan. Allahumma musta'an, nasallallahu salam wal afiyah. Ma khafahu illa mu'min. Tidaklah merasa takut, cemas, khawatir terhadap kemunafikan kecuali seorang yang benar-benar keimanan itu telah menghujam dalam jiwanya. Dan tidaklah justru merasa aman kecuali orang-orang yang di dalam hatinya telah menyelinap kemunafikan. Sebagaimana beliau mengatakan dalam ungkapan beliau yang lain, banyak diriwayatkan dalam kitab para ulama, al-mu'min jama'a bainal ihsan wal khauf. Seorang yang beriman benar-benar menggabungkan maksimal dalam ketaatan, kebaikan, disertai rasa takut dan cemas. Wal munafiq jama'a bainal isaati wal aman. Sementara orang yang di dalam hatinya menyelinap kemunafikan justru merasa aman bersamaan dengan kelalaian, dosa dan kemaksiatan. Ayuhal ahibah, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang minal adiyatil ma'surah, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wasu'il akhlaq. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan,
Kemudian berusaha untuk melatih diri mengikhlaskan amalan. Ikhfa'ul amali salih wa ikhlasuhu lillah yakil qalba minan nifaq wa riya. Berusaha menyembunyikan amal saleh dan mengikhlaskannya, ini diantara yang dapat menjaga hati dari kemunafikan dan riya. Kemudian mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu tentu akan mengajak kepada keburukan termasuk kemunafikan. Kemudian hendaknya terus belajar ilmu syar'i dan terus mengintrospeksi diri. Di antara yang Allah puji dalam Al-Quran adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang maksimal dalam kebaikan dan ketaatan. Tapi bersamaan dengan itu hati mereka senantiasa dihantui oleh rasa takut dan rasa cemas. Nah, mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada hisab. Akan ada hari perhitungan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ketika mendengar ayat tersebut, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Ahumul ladhina yashrabuna al-khamar wa yasriqun. Apakah mereka orang-orang yang minum khamar wahai Rasul? Mencuri, melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, mereka takut. Apa kata Nabi SAW? La ya bintas Siddiq. Tidak wahai putri as-Siddiq. Tidak wahai Aisyah. Walakinnahumul ladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, salat, bersedekah. Wahum yakhafun alla tuqbala minhum. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Tapi mereka takut ketaatan-ketaatan tadi tidak diterima dari mereka. Maka ayyuhal ahibba, sebagaimana Imam Bilal bin Sa'ad mengatakan, dan kita berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah jelas. Lalu kemudian sebaik-baik generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya SAW adalah generasi salaf. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di antara yang hendaknya kita biasakan, kata Imam Bilal bin Sa'ad rahimahullah, ketika beliau mengatakan, la takun waliyan lillah azza wa jalla fil alaniyah wa aduwahu fis sir. Jangan menampakkan seolah kita adalah wali Allah, menampakkan kesolehan di tengah keramaian, lalu menjadi musuh Allah di tengah keheningan dan kesendirian. Karena ini kemunafikan, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka takut terhadap pandangan manusia tapi tidak takut terhadap pandangan Allah. Sebaliknya, la takun wa la takun aduan li iblis, aduan li syaitan. Fil alaniyah wa waliyahu fis sir. Jangan sebaliknya menjadi seorang yang seolah-olah musuh syaitan, musuh iblis di tengah keramaian, tapi menjadi sahabat iblis, menjadi sahabat syaitan di tengah keheningan. Harusnya kalau kita lihat para salaf, semangat beribadah ketika dalam kesendirian tuh lebih. Ya minimal sama. Kata para ulama, minimal sama. Jangan sampai pas di keramaian dilihat oleh orang semangat ibadah. Itu pencitraan. Lalu ketika di keheningan malah justru sangat begitu semangat dalam kemaksiatan. Ini kemunafikan. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah keselamatan hati dari kemunafikan dan semisalnya.
Maka begitu pula dalam hal bermaksiat. Barangkali nggak akan ada yang kalau pas lagi rame-rame ya nonton yang aneh-aneh. Berusaha juga lah untuk demikian ketika dalam kesendirian. Maka kata para ulama, idza aradta an ta'rifa qadra imanik fanzur nafsaka fil khalawat. Jika engkau ingin tahu hakikat keimananmu, lihat bagaimana ketika engkau sedang sendirian. Apakah kita ketika sedang sendirian mudah menangis atau justru mudah bermaksiat? Apakah ketika kita sedang sendirian tetap semangat melakukan ketaatan, menangis karena Allah? Yang itu termasuk di antara golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu berlinang air matanya. Berusaha untuk tidak menjadi seperti yang Nabi SAW tegaskan. Kelak amalannya seperti debu-debu yang berterbangan. Padahal mereka salat, mereka lakukan ketaatan dan seterusnya. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kan tetapi mereka adalah orang-orang yang ketika sedang bersendirian dengan hal-hal yang Allah haramkan, mereka pun mengeksekusinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Sebagaimana Nabi SAW berlindung darinya, meminta keselamatan hati dan keistiqomahan serta keteguhannya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula para salaful ummah minat tabi'in wa atba'it tabi'in. Wa nas'alullah an yaj'alana minal ladhina yattabi'unahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini barangkali dari sisi materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita semuanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai potret kehidupan salaf di halaman selanjutnya kalau tidak salah halaman 11 ya. Dan kita sudah dengarkan dari guru kita terkait salah satu potret kehidupan salaf, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu yang ternyata sangat takut ataupun hati-hati dan tidak merasa aman dari kemunafikan atau kekhusyukan dalam kemunafikan seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Bahkan sekelas sahabat yang mulia Umar, bukan sahabat ya, bukan sahabat Nabi yang pastinya Khulafaur Rasyidin yang tidak merasa aman dari kemunafikan padahal sudah dijamin surga, itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan coba bacakan satu atau dua pertanyaan Ustaz di sesi ini. Ini Ana tadi lupa melihatkan kepada Ustaz, itu ternyata pertanyaannya di tempat yang lain Ustaz. Ini ada pertanyaan khusus untuk kajian kita ini, potret kehidupan salaf, yang belum sempat kita jawab kemarin Ustaz. Baik. Kita coba jawab pertanyaan pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nah ini terkait yang tadi, mungkin ada kaitannya ini dengan pertanyaan. Ustaz, bagaimana para salaf menjaga keikhlasan dan amal serta dakwah mereka? Apakah seluruh salaf ini Ustaz peduli atau ada kepedulian sosial terhadap fakir miskin dan masyarakat sekitar Ustaz? Syukran Ustaz. Baik. Barakallahu fikum terhadap yang bertanya. Para salaf, mereka menjaga, berusaha dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amalan, berusaha memerangi hawa nafsu dan terus mengintrospeksi dirinya bersamaan dengan amalan soleh mereka, keistiqomahan mereka, menyembunyikan amalan, tidak mencari validasi atau pengakuan mereka, bukan berarti kemudian tidak memiliki jiwa sosial. Nah. Bukan berarti para salaf orang yang hidup di dunianya sendiri lalu tidak mempedulikan orang lain. Bahkan kita lihat Sayyidu Bani Adam ajma'in, Nabi SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin, beliau adalah orang yang menjadi potret, gambaran, teladan terbaik dalam hal ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jika kita lihat Nabi SAW, sebagaimana Allah tegaskan, beliau adalah suri teladan terbaik untuk kalian. Bagi orang-orang yang benar-benar merindukan Allah Subhanahu wa taala, surganya, negeri akhirat, dan banyak mengingat Allah Tabaraka wa taala. Lalu diikuti oleh para sahabat, para salaf. Lihat bagaimana Nabi SAW kepedulian beliau terhadap fakir miskin. Idza aradta an yalina qalbuk fa'at'imil miskin amsa ra'sal yatim. Jika engkau ingin kelembutan hati, jika engkau mendambakan, menginginkan kelembutan hati, maka pedulilah, berbagilah, berilah makan orang-orang yang miskin, dan pedulilah, santunilah anak-anak yatim, usap kepala mereka, sayangi mereka. Bukankah ini adalah bentuk sosial? Dan jika kita lihat bagaimana Nabi SAW, Allah jadikan dengan hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan yatim, wahai Rasul, lalu kami berikan kepadamu pertolongan dan perlindungan. Nabi SAW bahkan di kondisi yang sangat memprihatinkan, sudah kehilangan ayah sejak dalam rahim sang ibunda. Dan ini kata para ulama, ablaghu wa asyaddu darajatil yutum. Tidak lama setelah beliau tumbuh menjadi seorang anak yang masih berusia belia, meninggal pula sang ibunda. Sebentar diasuh sang kakek, meninggal pula sang kakek tercinta. Untuk memberikan banyak faedah, di antaranya sosial. Lihat bagaimana Nabi SAW begitu penyayang dan peduli kepada anak-anak yatim. Bahkan beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan seorang yang memperhatikan anak-anak yatim, menyayangi mereka, memelihara mereka seperti ini. Perawi hadis mengatakan, asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Nabi SAW isyaratkan dengan jari telunjuk dan tengah direnggangkan sangat sedikit sekali. Saking dekat, menunjukkan dekatnya Nabi SAW kelak di surga dengan seorang yang peduli, dengan seorang yang memperhatikan, memelihara, menolong anak-anak yatim. Banyak sekali faidah dari lahirnya Nabi SAW dalam keadaan yatim, agar beliau tidak bergantung kepada orang tua, nasab dan semisalnya, harta, manja. Ya, beliau benar-benar bergantung kepada Allah, memiliki mental yang kuat, tidak cengeng untuk menerima risalah, dan seterusnya. Di antaranya agar menjadi teladan bagaimana dalam memperhatikan orang-orang yatim. Lihat bagaimana para salaf meneladani beliau. Lihat bagaimana Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar pada tingkatan sosial yang luar biasa. Mistah itu salah satu famili Abu Bakar yang hidupnya susah. Dibantu hidupnya sama Abu Bakar. Bahkan ketika terjadi tragedi hadisatul ifki, tuduhan keji dan dusta Aisyah berzina, orang-orang munafik itu suka merosting dan menyebar berita dusta. Banyak yang termakan oleh fitnah. Bahkan Nabi SAW dirundung duka, demikian pula Abu Bakar dan Aisyah. Sampai pada akhirnya Allah bela, dan Allah turunkan kisahnya begitu luar biasa. Dan pernah kita bahas juga di Asil TV, pelajaran dari tragedi hadisatul ifki. Poinnya adalah ketika Mistah termasuk karib keluarga yang seharusnya ketika seorang dirundung duka berharap sanak famili handai tolan menjadi pelipur lara. Ketika kita dirundung duka, dilanda musibah, tapi justru Mistah malah ikut-ikutan terbawa fitnah, menyebar berita bahwasanya Aisyah berzina. Abu Bakar begitu terpukul dan kecewa. Ini manusiawi.
Tapi bersamaan dengan itu ketika Allah turunkan ayat 22 di surat An-Nur, di antara syahidnya al-ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya orang-orang yang beriman mudah memaafkan, mudah berdamai. Tidakkah kalian ingin, tidakkah kalian suka jika Allah mudah mengampuni dan memaafkan dosa dan kesalahan kalian? Langsung bergetar menangis Abu Bakar, bala ya Rabbi, uhibbu an taghfirali. Tentu ya Allah, aku ingin engkau mudah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahanku. Langsung dimaafkan Mistah. Langsung dimaafkan seketika dan terus Abu Bakar memberikan bantuan untuknya. Bayangkan sekelas orang yang sudah memfitnah masih tetap dibantu oleh Abu Bakar. Belum lagi Umar, bagaimana Umar keliling, biasa patroli ketika menjadi Amirul Mukminin. Sampai kisah yang luar biasa. Begitu banyak kisah-kisah indah dalam perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum lagi Utsman bin Affan, belum lagi Ali dan banyak para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf. Bagaimana sosial mereka? Ali bin Abi Thalib bagaimana diteladani oleh keturunannya, termasuk Zainul Abidin, Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, berarti cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tetap berusaha bersosialisasi dengan baik, membantu orang-orang yang miskin dan lemah, orang-orang yang papa, tanpa harus validasi dan pengakuan manusia. Di tengah keheningan malam, manggul karung yang isinya kadang roti, kadang tepung, bahan-bahan, bantuan di sepertiga malam terakhir kepada fuqara yang ada di kota Madinah, keliling dengan sedekah rahasia, sebatas menyampaikan tanpa harus ngevlog atau menyampaikan bahwa beliau yang, dan tolong sampaikan ke yang lain bahwa saya suka ngasih bantuan. Tidak ada. Menunjukkan bahwa bersamaan dengan iman dan amal soleh akan selaras hati itu dengan tetap kita berusaha bagaimana berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak acuh, artinya bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan di sekitar. Lihat bagaimana para salaf. Karena di antara bentuk amal soleh adalah berbagi dengan sesama. Maka itu termasuk ibadah. Tapi bukan berarti berbagi dengan sesama harus juga dengan pamer, dengan validasi mencari pengakuan manusia. Sehingga hal-hal tersebut tidak saling kontradiksi, justru saling mendukung ya. Antara bagaimana seorang berusaha istiqomah, berusaha menjaga hati dengan juga tetap bisa berbagi. Dan tentu Nabi SAW, para salaful ummah radhiyallahu anhum ajma'in adalah suri tauladan bagi kita. Itu barangkali sebagai jawaban singkat terhadap pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Ini mungkin terakhir ya. Naam, Ustaz. Barakallahu fiik untuk jawaban dari pertanyaan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kepahaman juga, karena memang di pelajaran sebelumnya juga sudah disampaikan Ustaz ya, seperti yang disampaikan guru kita tadi, seperti Ali bin Husain ya, yang digelar Zainul Abidin lakabnya, betapa beliau sangat peduli dengan sekitar dan sosial, tapi tetap menjaga keikhlasan dalam amal ibadahnya. Karena barangkali banyak pemirsa ataupun kaum muslimin sebagian Ustaz karena sibuk ibadah, jadi nggak menjaga hubungan dengan sekitar. Betul. Ustaz. Ini juga kurang pas. Nah, Ustaz. Karena kita makhluk sosial. Betul, Ustaz. Kita nggak tinggal di hutan Kalimantan nah, Ustaz. atau di hutan Amazon. Ya, kita di hutan pun kan ada makhluk lain, hewan dan sebagainya. Ada sekitarnya juga Ustaz ya. Iya, artinya kita makhluk sosial. Jadilah duta Al-Quran dan Sunnah. Nah. Apa kata Nabi SAW ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari pergi ke Yaman? Basyira wa la tunafira. Artinya berikan kabar gembira. Buat manusia jatuh hati kepada agama ini. Jangan justru membuat manusia lari. Nah, lihat bagaimana kita berusaha beragama ini tapi tetap bersosial. Bukankah wanita yang berpuasa di siang hari dan itu seringkali lalu kemudian sholat di malam hari, ketika lisannya sering menyakiti tetangganya, apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya, dia di neraka. Menunjukkan bahwa agama kita ini bukan sibuk ibadah sendiri, ya.
karena berbagi, karena bersosialisasi dengan baik, itu bagian dari perintah agama ini. Dan itu dicontohkan, diajarkan oleh Nabi SAW dan dipraktekkan dalam potret kehidupan generasi terbaik umat ini. Masya Allah. Tapi karena kita meskipun kita ingin meraih surga, tapi sekarang ini kita masih berpijak di bumi, Ustaz ya. Masih tetap harus menjaga hubungan baik bersama. Dan di antara yang kita lakukan adalah melakukan akhlak yang mulia ke tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita kan. Dan itu di antara yang menjadi tips dari Nabi SAW, dan Nabi SAW jamin surga bagi orang yang baik akhlaknya kepada sesama. Nah itu dia. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair untuk jawaban dan juga nasihatnya. Dan semoga ini juga menjadikan ilmu untuk kita bersama. Memang harus mencontoh potret ataupun gambaran dari kehidupan salaf ini yang sangat luar biasa, yang pastinya untuk didengar ataupun diikuti saja ini sudah menjadikan keharusan untuk kita. Tapi yang paling sulit dan paling sukar adalah pengamalan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dari potret kehidupan salaf ini, dan syukur-syukur kita bisa mengikuti jejak mereka sehingga bisa menuju surganya Allah Tabaraka wa taala. Ustaz, mungkin itu yang bisa kita jawab untuk hari ini, Ustaz. Jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Barangkali di kesempatan berikutnya di Kamis pekan depan kita akan bersama guru kita kembali guna melanjutkan kajian kita ini, potret kehidupan salaf. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.